Mah. Ibu Hoki, Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu Fitri? Ibu, saya minta waktunya sebentar ya Bu, mau sedikit bercerita. Siapa tahu nanti Oh, dengan sharing-sharing dengan Ibu, kebukalah jalur-jalur yang buntu selama ini dengan pengalaman Ibu atau apa nanti ya Bu. Maaf ya Ibu, saya merepotkan sore ini. Gak apa-apa ya Bu, minta waktunya. iya sama-sama ya. Kita sama-sama belajar lah Oke. nanti belajar dari pengalaman masing-masing. Gitu. Iya, Gimana ya? Ibu, ini saya ada sedikit keluhan. Eh, Mm-mm. ini mungkin ada dibilang miskomunikasi bisa jadi, tetapi yang jelas ini bukan Mm. masalah dengan pribadi seseorang. Begini Bu, terkadang saya kan mau pakai kolam tuh Bu pada materi renang, karena kebetulan kita sudah masuk akhir Mm. semester ini, kita sudah masuk ke materi renang. Biasanya kan saya kan ngajarnya kebugaran jasmani. Jadi kebugaran jasmani sudah kita selesai, kita masuk ke renang dulu. Nah, di sini akhir-akhir ini beberapa kali ya Bu ya, terkadang pas saya Mm. mau make kolam, di grup kelas saya sudah infokan dengan anak-anak ataupun setelah pembelajaran yang minggu kemarin, saya sudah infokan, "Nak, minggu depan kita udah mulai masuk materi renang ya, silakan dipersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan, yang kita butuhkan dengan, materi renang." Otomatis kan anak-anak bawa pakaian renang tuh, jadi mereka nggak bawa lagi baju olahraga, karena memang kalau bawa double-double kan lumayan berat untuk anak-anak ya, belum lagi baju Ya, praktek yang lain, urusan, banyak banget tuh Bu, ada belum sepatu, belum ini. Jadi mereka otomatis hanya bawa pakaian renang dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk berenang. Nah, beberapa kali Bu kendalanya pas kami ke kolam, itu keadaan kolam itu nggak bisa dipakai karena kolam kan memang dalam seminggu itu butuh pembersihan ya Bu ya, kadang butuh divakum. Dan ya. untuk divakum itu kan nggak langsung hari itu langsung vakum, nggak begitu sistemnya. Sistemnya misalkan kolam hari ini mau besok mau divakum, hari ini ditaburin obat, diendapin semalam, Mm. otomatis kan sampah-sampah lumutnya kan ngendap. Nah barulah sistem besoknya divakum, otomatis kan 2 hari, sekitar 2 hari lah Bu biasanya untuk Mm-mm, pembersihan baru kolam. bisa. Ya, baru selesai, baru siap Mm. untuk digunakan. Nah, tiba-tiba pas saya udah di kolam ngajakin siswa, saya lihat kondisi kolam nggak bisa dipakai. Itu mengganggu sekali loh Bu. Padahal jadwal kita kan udah jadwal untuk renang. Mau saya bawa ke lapangan lagi, anak-anak otomatis nggak bawa baju olahraga. Sedangkan saya orangnya kalau nggak menggunakan baju olahraga lengkap, tidak akan pernah saya izinkan masuk di kelas saya kan demi kenyamanan mereka juga kan. Jadi Ya, ini untuk pelajaran selanjutnya juga. iya, keganggu loh Bu. Jadi mau berenang nggak bisa, mau Mm. di kelas nggak mungkin kan saya nggak ngajar, nggak mungkin anak-anak nggak dapat pembelajaran, tetapi mau dipraktekkan olahraga lain, sepak bola atau yang lain itu nggak bisa. Jadi saya tuh rasanya kayak gimana gitu loh Bu, kayak merasa keganggu dengan beberapa kali hal tersebut terjadi Bu. Jadi kira-kira Mm. ini bagaimana lah Bu ya, Oh, saya dengan eh, hal mm-mm. Jadi dari tadi berarti ada masalahnya ada miskomunikasi antara iya, yang apa penjaga kolam renang, apa yang petugas kolam renang iya mereka tidak petugasnya tahu Bu. jadwalnya. Oke, apakah dari di situ di kolam renang atau dengan penjaga kolam renangnya itu udah dikonfirmasi kapan jadwalnya kita? Tadi itu kan Ibu bilang dengan sesama guru gitu, dengan yang penjaga kolam renangnya udah dikonfirmasi atau dibuat jadwal kapan digunakan kayak gitu belum? Kalau untuk jadwal Bu Hoki, saya sudah menempel di Mhm. kolam itu ada saya tempel jadwal ngajar. Karena kebetulan di sekolah saya itu ada 3 guru olahraga. Nah, kami bertiga ini Bu, kami Oke. kesepakatan biar kolam nggak terlalu full dipakai terus, jadi nggak cepet nggak ada juga yang tabrakan kan jam ngajarnya. Jadi kalau kami Mhm. dengan guru olahraga yang 3 itu kami buat jadwal juga Bu, saling konfirmasi. Misalkan minggu ini jatah saya berenang,
minggu depan jatah Bapak B, minggu depannya jatah Bapak. Jadi kami saling kolam keisi terus, tetapi nggak ada jadwal tabrakan di kolam. Jadi dan saya ini kan di kolam itu pun tidak ada jadwal yang saya dapat. Dan kadang pun saya juga komunikasikan dengan petugas yang membersih kolam. Nah, dan petugas yang membersihkan ini ada beberapa petugas yang ada di sekolah. Ini yang suka menjadi miskomunikasi. Sebenarnya kan kita udah ngasih tahu, oh ini loh jadwalnya, dan juga kita sudah ngomong dengan petugas yang bersihkan, Mas, ini kami minggu ini pakai kolam ya. Nah mereka juga sudah saling berkomunikasi juga. Tetapi biasanya ini yang petugas yang dari luar yang bersihkan itu, yang kalau datang nggak ngabarin lagi. Namanya juga dari luar, jadi kadang gimana ya, mereka menyesuaikan juga jadwalnya yang dari luar. Saya juga nyampaikan ke kepala TU yang memang mengatur jadwal di kolam, Ibu begini, katanya mau disuruh komunikasi, ternyata merekanya yang dari luarnya nggak komunikasi lagi ke kita. Jadi suka bentrok antara pemakaian kolam dengan pembersihan kolam. Nah, ini yang jadi masalah saya. Kalau di situ mungkin kita bisa, kalau mendapat saya mungkin harus lebih ini ya, Bu, untuk anak-anak harus gencar ngubungin sepertinya. Harus ada yang mengarah begitu. Iya, Mas, kami mau pakai begini. Kapan jadwal? Harus nanya lagi ya. Walaupun jadwal berenangnya sudah ada, jadwal pelajaran sudah ada, guru ngajarnya sudah ada, masih harus tapi mungkin infokan lagi. Tapi ini lagi, Mas, saya mau pakai kolam. Kapan jadwal pembersihan kembali? Karena jadwal pembersihan nggak menentu, Bu. Kadang hari Selasa, kadang tiba-tiba hari Jumat yang membersihin kolam. Pas jadwal kita kosong, enak juga kan ya, ini kadang pas jadwal kita ngajar. Jadi mungkin kalau pendapat saya harus getol nanyanya ke Mas penjaga kolamnya. Kalau itu sih iya itu udah bagus. Ya. Terus kalau untuk yang masalah di kelas, nah sekarang kendalanya dengan siswa saya merasanya di situ yang kendala. Kalau dengan penjaga kolam bisa aja lah kita mengatur, namanya orang dewasa bisa lah, lebih ini harus ada yang mengalah. Tetapi kalau untuk anak siswa satu kelas loh, Bu, 33. Ada yang kalau sekarang masih agak mendingan, kita sistem batch belajarnya ada yang 16, masih sisa 16. Karena 16-nya mereka belajar di jurusan masing-masing. Jadi kebagian sisa, kadang ada sisa 12, enggak masalah. Tetapi tetap saja ini harus kayak ajar, nggak bisa saya biarkan main aja gitu. Nah, di situ kendalanya kadang, Bu. Karena mereka nggak bawa baju. Selama ini jadi yang Ibu Fitri lakukan untuk mengatasinya ini, apa yang Ibu Fitri lakukan selama ini supaya anak tidak cuma main kayak gitu kan, tadi udah pakai baju renang tuh tapi tidak jadi renang karena kolamnya, otomatis nggak mungkin Ibu Fit membiarkan mereka nggak melakukan kegiatan apa, sedangkan ini jam olahraga gitu. Selama ini apa yang Ibu Fitri lakukan untuk mensiasatinya? Dari yang telah berlalu, yang beberapa kali saya lakukan, saya muter otak jadinya, Bu. Jadi bagaimana anak ini tetap efektif bergerak, tetapi dengan penampilan yang seadanya, maksudnya tidak berpakaian olahraga. Jadi beberapa kali saya, sebenarnya Bu, kita kan udah ada jadwal di perangkat itu kan, RPP itu kan ada jadwal. Kapan kita mengajarkan praktek, kapan mengajarkan tentang teori kesehatan. Nah, beberapa kali pada saat terjadi bentrokan seperti itu, saya alihkan ke materi kesehatan, Bu. Kadang ngajar, contohnya ada yang penyalahgunaan narkoba, ada HIV AIDS, ada perilaku seksual menyimpang. Tetapi kalau sering seperti itu kan, nggak mungkin saya ngajar minggu ini tiba-tiba seandainya bentrok dengan jadwal pembersihan kolam. Minggu ini saya ngajarkan, sudah pernah diajarkan. Terus minggu depan saya ngajarkan lagi, kan nggak mungkin setiap minggu saya ngajarkan narkoba aja. Jadi saya mikir, Bu ya, aduh gimana ya anak-anak ya biar tetap bisa bergerak. Ya udah saya kasih permainan kecil, Bu. Permainan kecil tetap dengan pakaian sekolah seperti biasa. Di sini yang saya kontrol lama waktu permainan,
dan saya carikan permainan yang memang tidak terlalu banyak berkeringat, tapi tetap saja ya namanya olahraga, namanya permainan kecil, namanya lari-lari, anak-anak akan berkeringat. Kenapa begitu, Bu? Karena kan kalau kita bergerak, olahraga, tidak pakai olahraga, otomatis setelah jam saya, anak-anak kan belajar lagi pelajaran lain, mereka di kelas. Kalau biasanya pakai baju olahraga, kan mereka ganti tuh, jadi tidak terlalu keringat, baju sekolahnya nggak keringatan dan nggak bau juga. Tapi ini kan saya tetap memakai baju sekolah seperti biasa. Ya udah, paling yang biasanya mainnya sepuas hati sampai jam pelajaran mau habis, saya 30 menit atau hampir 45 menit. Ini enggak, paling 20 menit udah saya stop. Saya ajak sharing session aja. Mungkin bisa juga begitu ya, Bu. Kadang anak-anak di lapang lebih terbuka kan ya. Jadi selain ada tetap saya berikan permainan, banyak ke sharing sessionnya untuk sembari mendinginkan badan, sembari menghilangkan keringat angin-angin di bawah pohon. Iya, iya. Jadi Oke. saya kalau usahakan waktunya efektif dalam waktu jam pelajaran saya yang 3 jam, anak-anak tetap bergerak, tetapi nanti setelah jam pelajaran selesai tidak terlalu berpengaruh dengan kondisi badan mereka yang memang sudah keringatan, biar nggak terlalu bau di kelas ya, Bu. Oh, nggak ganti baju. Iya. Tahu dia. Kasihan guru yang lainnya nanti. Iya, nanti belajar matematika gurunya pingsan, anaknya materinya nggak masuk karena di kelas sudah panas, misalkan namanya hawa badan selesai olahraga kan memang gimana. Jadi begitu. Jadi sembari jamnya habis saya bagikan dengan sharing session. Jadi selain materi olahraganya dapat, terus di situ kan kita bisa saling terbuka dengan anak, mungkin mendengarkan keluhan mereka, sekalian mengarahkan, misalnya nanti tamat mau kemana. Jadi ya dapat juga manfaatnya. Tapi kan nggak mungkin sering terjadi begitu. Tapi insya Allah kedepannya saya tetap akan mengusahakan bagaimana komunikasi dengan penjaga kolam. Dan seandainya terjadi lagi hal yang tidak inginkan seperti itu, ya mau tidak mau saya harus mikir keras otaknya, bagaimana anak-anak tetap bisa olahraga dan efektif dengan waktu yang ada. Gitu, Ibu. Iya. Itu planningnya. Jadi yang Ibu lakukan itu semuanya udah bagus, luar biasa ya. Jadi memanfaatkan waktu supaya tidak jadi jam kosong karena masalah kolam renang tadi. Menurut saya itu bisa Ibu lakukan selanjutnya. Mungkin kita sebagai guru lebih kreatif lagi, nanti kan nggak mungkin mau share apa-apa kayak gitu terus. Tapi biasanya juga itu sebenarnya kalau untuk anak-anak mereka kayak gitu sudah kita lakukan nggak sebanyak waktu, kita ajak share, itu mereka malah seneng. Ya, jadi enjoy juga ya. Jadi luar biasa Ibu melakukannya, udah Ibu lakukan langkah mengatasinya supaya tidak terjadi jam kosong itu tadi udah sangat luar biasa ya. Jadi untuk selanjutnya mungkin bisa melakukan lagi dan perlu meningkatkan ya, cari kreatif lagi yang lain seperti itu ya, Bu ya. Iya. Iya. Iya, Ibu. Jadi lega juga ya, Bu ya, sudah curhat. Udah dapat lebih ini lagi di lapangan, minta lebih kreatif lagi. Pokoknya jangan sampai hak mereka gara-gara diskusi dengan jadwal pembersihan kolam tidak mencapai, tetap tidak, insya Allah tetap jalan. Tetap jalan. Ibu terima sambil kasih tadi ya, Ibu mendengarkan curhatan saya. Iya, sama-sama. Lapangan Semoga begitu Ibu, banyak ininya, banyak kendalanya. Taunya orang kita keluar dari ngajar di lapang, kalau anaknya berkeliaran dibilang nanti ini, ternyata tidak. Kita memang seperti itu lapangan, bisa di bawah pohon, bisa di kolam renang, bisa di lapangan bola begitu. Terima kasih ya Ibu waktunya. Ya, sama-sama. Jadi udah plong rasanya ya. Iya. Iya, luar biasa. Kita semangat terus, tingkatkan terus ya. Mungkin ya, sama-sama. Ya. Selesai 13.30. Oke. Pas berarti